surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, nurut orang tua, taati Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang laut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti.
dengan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Kak Dewi dalam ibadah sekolah minggu online Minggu 21 Juni 2020. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Ya, kakak berharap adik-adik tetap sehat dan selalu semangat ya. Oke adik-adik, Kak Dewi langsung saja. Kak Dewi di sini tidak sendirian, tapi Kak Dewi dengan kakak-kakak pengasuh yang selalu menemani Kak Dewi. Ada Kanita, hai. Ada Kak Jenny, hai. Ada Kak Yanti, halo. Dan ada Kak Darmi. Salam adik-adik. Ya, tak lupa satu orang lagi gitaris kita. Ada Kak Adi. Halo adik-adik. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita, kakak mengajak kita semua untuk bangun berdiri. Nah, kita akan sama-sama mengangkat pujian yang berkata, "Oh sukacitaku." Silakan Kak. Bagaimana? Masih ada sukacita? Masih. Ya, tentunya harus masih ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengangkat pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Tapi adik-adik mukanya harus tetap tersenyum, harus tetap gembira. Oke, silakan Kak. Happy Yaya,
mengawali ibadah kita, kakak membawakan kita di dalam doa. Untuk itu, adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati ciptaan-Mu. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur bahwa pagi ini kami boleh mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah online ini dengan baik. Terima kasih Yesus yang baik, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Karel. Namun sebelum itu kita akan sama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Silakan Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Salam, selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu-lagu. Tentunya sekarang adik-adik rindu untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, bukan? Ya, tapi sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh pimpin sertai kami, sehingga pada saat ini kami semua anak-anak-Mu di rumah boleh ada di hadapan Tuhan untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin sertai kami dalam ibadah online ini. Jauhkan kami dari segala bisikan-bisikan yang tidak berkenan kepadamu. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, maka adik-adik akan dipandu oleh Kak Nita, Kak Jenny untuk membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 dan pasal 7 ayat 54 sampai dengan 60. Adik-adik yang di rumah bisa mengambil Alkitab supaya kita bisa membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian,
mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Adik-adik, kita lanjutkan pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, cerita hari ini kakak beri judul Taat Sampai Hayat. Stefanus adalah merupakan salah satu murid Tuhan Yesus. Stefanus diangkat oleh rasul-rasul bersama dengan 6 temannya untuk melayani para janda dan semua pengikut-pengikut Yesus yang jumlahnya sudah mencapai ribuan. Tetapi adik-adik, rupanya Stefanus dipakai oleh Tuhan dengan caranya yang sungguh luar biasa. Stefanus penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa dan karunia Roh. Sehingga tidak saja terlibat dalam pelayanan-pelayanan biasa, tetapi Stefanus juga melayani ibadah dengan membawakan khotbah. Nah, lihatlah bagaimana Stefanus berkhotbah. Adik-adik, setiap kali Stefanus berkhotbah, semua orang menjadi kagum. Karena tidak hanya khotbahnya saja, tetapi juga Stefanus melakukan berbagai mujizat dan mengadakan tanda-tanda. Hal inilah yang membuat orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan kelompok-kelompok lainnya, sehingga mereka maju ke depan mengajak Stefanus untuk bersoal jawab tentang firman Tuhan. Kenyataan setiap mereka bersoal jawab, tidak ada satu pertanyaan pun yang tidak dijawab oleh Stefanus. Semuanya dijawab. Sehingga beberapa hari kemudian muncullah komplotan yang ingin untuk menjatuhkan Stefanus dengan menyebarkan
kabar-kabar bohong. Ya, kalau kabar bohong sekarang yang lebih keren ya, anak-anak semua sudah tahu. Kabar bohong yang mereka sebarkan itu adalah tuduhan-tuduhan palsu. Mereka katakan Stefanus sudah menghujat Musa dan Tuhan Allah. Sehingga dengan begitu ahli-ahli Taurat, imam-imam dan orang-orang lain yang banyak juga turut marah. Sehingga Stefanus ditangkap dan diseret ke mahkamah agama untuk diadili. Nah, anak-anak lihat bagaimana Stefanus diadili melalui gambar ini. Pada waktu sampai di mahkamah agama, komplotan-komplotan yang lain ini mereka merasa ragu, bagaimana kita ini rupanya belum punya dasar yang kuat untuk bisa menjatuhkan Stefanus. Tapi yang lain katakan, gampang. Saya sudah menyewa orang-orang untuk menjadi saksi-saksi palsu, buat menguatkan kita punya tuduhan-tuduhan. Saksi-saksi palsu itu katakan dalam sidang mahkamah agama bahwa kami mendengar bahwa Stefanus mau merobohkan bait Allah. Stefanus katakan Tuhan Yesus katakan akan merobohkan bait Allah dan mengubah adat istiadat Yahudi yang sudah ditetapkan oleh Musa. Ketika Stefanus mempertanggungjawabkan semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan, semua orang yang ada di mahkamah agama itu, adik-adik, melihat muka Stefanus sama seperti malaikat. Lalu Stefanus katakan, aku melihat langit terbuka, Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, semua orang yang memang tidak percaya sama Tuhan Yesus menjadi marah. Siapa ini berani-berani katakan saya melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah? Mereka dengan marah langsung Stefanus diseret bawa ke luar kota. Mereka melempari Stefanus dengan batu. Bagaimana dengan Stefanus? Apakah dia melawan? Sama sekali adik-adik, Stefanus tidak punya reaksi apa-apa. Dia hanya berdoa. Dalam doanya dia katakan, Tuhan terimalah rohku. Sambil berlutut dengan suara yang nyaring, Stefanus berteriak, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Ini artinya adik-adik, dia memohon pengampunan dari Tuhan untuk mereka semua yang menganiaya Stefanus. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, maka Bapak Stefanus pun meninggal. Adik-adik, dalam cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa Stefanus adalah merupakan orang yang paling setia, taat dalam pelayanan dan melakukan kehendak Tuhan dalam segala hal sampai akhir hidupnya. Jadi kita juga diajarkan lewat cerita ini supaya kita menjadi
anak-anak yang setia, taat pada orang tua kita, guru-guru kita, baik guru sekolah minggu maupun guru sekolah. Terlebih lagi kita taat kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Demikian cerita firman Tuhan untuk kita hari ini, dan untuk itu saya mengajak adik-adik sekali lagi untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena oleh begitu besar kasih setiamu pada pagi hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh yang kudus, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh mendapat tempat dalam seluruh kehidupan kami, untuk kami dapat menerima, memiliki, dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Karel. Kira-kira adik-adik masih ingat tidak apa tema dari cerita tadi? Taat sampai akhir hayat. Ya, benar sekali. Tema kita adalah taat sampai akhir hayat. Oke adik-adik, siapkan persembahan kita yang sudah papa mama kasih, dan nanti akan dititipkan kepada orang tua dan akan diberikan kepada pengasuh sekolah minggu di lingkungan masing-masing. Kita akan sama-sama menyanyi lagu Taat. Ayo semuanya bangun berdiri. Oke, sekarang Gadis. Adik-adik sudah memberikan persembahan. Tadi dirasa adik-adik sudah menyampaikan persembahan itu dengan penuh sukacita. Nah, sekarang yuk kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan kepada kami yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami. Tuhan, kami juga bersyukur atas firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami akan belajar seperti Bapak Stefanus yang taat sampai akhir hayatnya kepada Tuhan. Dengan itu, kami anak-anak-Mu akan belajar taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan dengar-dengaran terhadap mereka. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan sendiri, lewat obat, lewat makanan, dan lewat tangan-tangan yang merawat mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang hari ini atau dalam minggu ini berulang tahun. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan
biarlah persembahan itu boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan berkenan. Kami belajar memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, mengampuni salah dan dosa kami, dan juga kami berdoa buat orang tua kami semua, buat opa, oma, mama, papa kami, memberkati mereka, memberi mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka menjaga, mendidik kami dengan penuh sukacita. Walaupun kami bersekolah minggu, tidak bersama-sama dengan teman kami bersekolah minggu, pada minggu ini hanya dengan saudara kasih kami, tapi kami penuh sukacita walaupun sekolah minggu kami online. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum itu kami akan menutup doa kami sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kalau Kau Cinta Yesus.